profesor doktor yang hebat, pintar dan terhormat. Siapa itu? Orang itu siapa? Gaib? Orang itu mungkin jin atau setan kali ya. Ini pembodohan-pembodohan lagi ke masyarakat. Bahkan kalau Rocky Gerung bilang ini tolol dan bodoh, sebenarnya jadi suatu sabda dari Tuhan gitu loh, yang harus mereka percaya bahwa saya bilang ini orang gila ini, dia punya imajinasi ini benar-benar membahayakan dan Tapi kemarin juga ada satu lagi namanya Faisal Assegaf. Ini orang kadang-kadang ngomong nggak ngerti masalah. Nah ini kan betul seperti Bung Silver bilang, ini kan berbohong dan membodohi rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini ada sebuah tayangan podcast menarik di Zulfan-Lindan. Silvestre dan Bang Zulfan-Lindan berdiskusi tentang IKN atau membahas banyaknya isu bahwasannya IKN itu akan mangkrak, terutama dari kaum-kaum pembenci yang tak menyukai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan Sylvester seperti menelanjangi yang katanya orang-orang pintar dan cerdas, sehat ini. Ya, Sylvester sempat menyebut beberapa nama sih. Simak aja dah sendiri videonya. Pasti lu pada ketawa ngedengerinnya. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Nah ini kan pembodohan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, marak sekali. Sebenarnya tidak marak sih, tapi orang-orangnya itu aja. Dan sebenarnya pendukungnya juga sedikit, Bang. Pak Jokowi sampai kalau sedikit udah kita anggap banyak. Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan nggak ada. Iya. Karena yang menganggap Pak Jokowi buruk itu hanya 7,4%, Bang, kalau dihitung. Selebihnya 89,6% itu Pak Jokowi itu positif ceritanya. Ya. Kalau poll tracking itu kan hasil surveinya 86,6%. Iya. Jadi kalau 86,6% ya itu besar sekali, sangat besar. Bahkan di dunia mungkin paling besar ya. Ya, baiklah. Ini kan sekarang banyak sekali ya. Kita sebenarnya kan soal isu IKN itu kan nggak perlu kita bahas, karena kan itu berjalan sesuai dengan rencana. Kalau saya melihatnya seperti itu, dan saya sudah 2 kali juga ke IKN itu. Pada tahun 2023 dan 2024. Nah, sekarang ini kan ada narasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa IKN itu katanya akan mangkrak. Bagaimana nih? Ya, itu isu yang yang sekarang ini sebenarnya isu itu adalah isu kebohongan ya, Bang. Narasi yang dibangun seolah-olah IKN akan mangkrak. Padahal kalau kita lihat sampai saat ini itu 27.000 pekerja lagi dari pagi sampai sore itu lagi membangun gitu. Yeah. Terus yang kedua, Bang, kita itu masih ada anggaran 2024 itu yang harus dihabiskan sampai akhir tahun itu 25,1 triliun. Terus anggaran 2025 itu kalau nggak salah 11,9 triliun yang kemarin diketok oleh DPR, Bang, dengan Menteri PUPR waktu itu. Yeah. Jadi kalau bilang mangkrak, sekarang anggarannya ada, tahun depan anggarannya ada. Terus sekarang pekerja-pekerja itu masih terus bekerja. Terus Pak Prabowo juga mengatakan akan melanjutkan IKN gitu. Hanya memang ada juga kemarin salah satu profesor doktor yang hebat, pintar dan terhormat. Siapa itu? Saudara Refli Harun. Oh ya.
dia buang isu katanya Pak Prabowo ketemu sama orang di London. Orang ini mengatakan bahwa Pak Prabowo itu nggak akan melanjutkan IKN. Orang itu siapa? Gaib. Orang itu mungkin jin atau setan kali ya. Jangan sebut orang itulah, siapa orang itu ketemu di London. Dia hanya bilang orang itu aja. Jadi ini pembodohan-pembodohan lagi ke masyarakat. Bahkan ini seorang Profesor Dr. Refli Harun termasuk Saudara Mardi Guwowic ya. Itu orang pintar-pintar semua nih Bang. Mengatakan bahwa Indonesia ini nggak memiliki ibu kota. Dasarnya apa? Dasarnya karena kalau Rocky Gerung bilang ini tolol dan bodoh sebenarnya, tapi kita nggak ya. Saya masih kemarin ketemu di ILC, saya mengingatkan Bapak Profesor Dr. Refli ya kan, bahwa mungkin yang mereka maksud bahwa ada undang-undang DKJ Bang. Yang undang-undang DKJ itu kalau nggak salah nomor 2 tahun 2024 dan ditetapkan kemarin tanggal 25 April 2022. Dipikirnya dengan undang-undang DKJ ini sudah ditetapkan bahwa ini sudah berlaku Bang. Padahal sekarang ini Bang, ibu kota negara itu tetap di Jakarta. Karena ada pasal kalau nggak salah itu nomor 63 dari undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa undang-undang DKJ ini akan berlaku apabila sudah ada Kepres. Apabila sudah ada Kepres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Nah, jadi Kepresnya belum ada. Jadi ya tetap ibu kotanya di Jakarta. Ini yang saat ini pendukung ya menurut saya sih pendukung dari old kadrun and neo kadrun ini kan jadi merasa bahwa apa yang difatwakan oleh Saudara Refli Harun termasuk Mardi Guwowic ini jadi suatu sabda dari Tuhan gitu loh, yang harus mereka percaya bahwa kita nggak punya ibu kota negara. Ini kan lucu ya, seorang profesor doktor, satunya juga orang pintar, bisa kalau Mardi Gu ini kan dulu juga meramalkan Pak Prabowo 2014 menang, ternyata kalah kan. Jadi kalau saya udah nggak percaya orang-orang ini Bang. Karena nggak ada yang tepat gitu loh ramalan. Terus mereka punya ya segala macam dalil dan argumentasi gitu loh. Nah, ini jadi mereka lupa baca atau nggak ngerti bahwa ada pasal 63 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai DKJ, Daerah Khusus Jakarta itu, yang mengatakan bahwa Undang-Undang DKJ ini akan berlaku apabila sudah ada Kepres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Ya kan undang-undang itu sudah sah. Ya. Tetapi kan aturan pelaksanaannya mesti ada. Ya, Abang lebih mengerti. Ya kan itu. Kita kan jangan lagi balik lagi kepada masa Orde Baru. Ya. Ada undang-undang, tidak ada aturan pelaksanaannya. Jadi Bang, waktu di Bang Karni Ilyas ILC itu, saya kan nonton aja, saya pura-pura begini, seolah-olah saya nggak ngerti gitu. Baru saya dengar dulu semua dia ngomong, baru saya bilang, Bung Refli, kayaknya belum baca atau lupa bahwa ada pasal 63 itu. Terus dia bilang, dia cepat juga, itu pasal titipan dari penguasa. Saya bilang, ini orang gila ini. Dia punya imajinasi ini. Benar-benar membahayakan dan benar-benar saya pikir imajinasinya sangat-sangat ngawur ya Bang ya. Sampai segitunya. Dan kembali lagi. Saya catat dulu biar nggak lupa. Ya. Terus saja. Kembali lagi dia bilang ada seseorang yang bertemu Pak Prabowo, entah itu hantu atau jin di London, yang mengatakan Pak Prabowo itu tidak akan melanjutkan IKN. Padahal kan kita udah jelas-jelas ya kan, Pak Prabowo sudah mengatakan bersama Pak Jokowi berkali-kali akan melanjutkan IKN. Dan gini Bang, secara logika bahwa kan uangnya ada, anggaran untuk sampai selesai ini sekarang masih dibangun, ada sekitar 27.000 orang tuh Bang.
17.000 yang tinggal dalam di dalam IKN sendiri, dan 10.000 itu yang pekerja itu yang tinggal di luar, yang di sekeliling. Jadi ada 27 orang yang bekerja. 27.000 orang. Yang tinggal di dalam itu di HPK, Bang, Hunian Pekerja Konstruksi. Dan saya sudah tidur di situ. Ya kan mereka belum pernah ke sana. Makanya pengertiannya mangkrak itu kan begini. Mangkrak itu kalau kita ambil pengertiannya adalah tempat itu ditinggalkan, tidak ada penghuni. Kemudian tinggallah besi-besi tua. Kayak Hambalang ya mungkin, Bang. Ini kan bukan mangkrak, ini kan masih berjalan. Masih berjalan. Dan saya ketika ke sana itu saya melihat bahwa banyak sekali kapal-kapal yang mengangkut batu. Ya. Batu-batu itu batu dari Sulawesi. Benar, yang kemudian digunakan untuk pondasi dan bangunan-bangunan di sana, pasir segala macam. Ya, pembangunan jalan mulai dibangun. Jadi sebenarnya pergerakan itu ada di IKN itu, gitu kan? Nah, semuanya kan bertahap. Mereka bilang nggak mungkin dong, masa 2 tahun bisa pindah ibu kota. Tapi mereka sendiri bilang mangkrak, padahal kan sedang berjalan ini. Ya, lagi berjalan. Jadi benar sekali. Kalau mangkrak itu menurut saya seperti Hambalang. Tapi kemarin juga ada satu lagi namanya Faisal Assegaf. Dia bilang juga mangkrak. Karena sama seperti jembatan Selat Sunda, Bang. Itu salah lagi. Selat Sunda kan bukan mangkrak. Baru feasibility study dibuat, kemudian tidak dibahas FS-nya. Benar sekali. Kan itu kan FS itu dibuat oleh Tommy Winata. Benar. Dalam konteks dia ingin mengabdi. Dia ingin berbuat sesuatu. Bagaimana jembatan Selat Sunda ini. Jadi belum ada satu batu pun belum ada lah. Itu kan baru di atas kertas. Bagaimana kita bilang mangkrak? Feasibility study. Ini orang kadang-kadang ngomong nggak ngerti masalah. Nah, kita susah kalau begini ya, Bung Silver ya. Kalau banyak orang-orang yang tidak memahami masalah secara mendasar, secara benar, faktual, tetapi bicara dalam bentuk hayalan, ya kan? Pokoknya dia dapat informasi langsung, ini benar nih, ini harus disampaikan. Nah, ini kan betul seperti Bung Silver bilang, ini kan berbohong dan membodohi rakyat. Ini harus kita lawan. Kenapa kita harus bicara ini di sini? Untuk supaya masyarakat kita, rakyat kita, generasi muda kita, Gen Z kita ya, kemudian milenial kita jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran provokatif, tetapi nggak ada buktinya, nggak ada faktanya. Nah, kalau orang-orang ngomong hayal ini dipercaya, rusak nih negara kita. Rusak sekali. Terus ada satu lagi, Bang, selain ini Refli Harun, ini Profesor Doktor, sama Faisal Assegaf. Ada satu lagi namanya Henry Satrio. Itu orang pintar dan hebat juga, ya kan? Dia bilang katanya. Dia bilang kalau membangun ibu kota baru itu harus ada 2 faktor atau parameter. Pertama ada jalan, yang kedua ada sungai. Dan di IKN itu dia bilang nggak ada sungai. Padahal abang bilang tadi ada muat-muat. Jadi padahal di IKN itu, Bang, ada sekitar belasan sungai. Kalau nggak salah itu ya belasan lah, 17 sungai. Salah satunya Sungai Sepaku yang sekarang itu dibangun waduk Sepaku. Yang debit airnya ini ada berapa juta kubik yang bisa mengaliri bukan hanya IKN, Bang, tapi sampai di Balikpapan. Jadi debit airnya ini bisa mencuplai selain IKN sendiri juga ke Balikpapan. Nah, ini yang kadang-kadang saya gimana ya, Bang, sebagai anak bangsa, kok bangsa kita ini mempercayai orang-orang yang tidak pernah melihat langsung dan memfitnah, membodohi rakyat. Kok dipercaya gitu loh. Dan sebenarnya nggak ada yang percaya sih. Nggak ada yang percaya. Saya yakin nggak ada yang percaya. Padahal mereka ini kan nggak pernah ke IKN semua, Bang. Mereka hanya melihat IKN dari Monas, itu pun pakai sedotan. Monas pun dari bawah, bukan dari atas. Kalau dari atas kan masih bisa kayak teropong gitu kan.
Kalau dari bawah ini kan repot. Yang nampak rumput-rumput dan gedung-gedung di sini kan. Iya, iya. Bukan dari yang Ya saya sepakat IKN. sih Bang bahwa karena masyarakat tetap apapun ya kan, paling dunia medsos yang kecil itu Bang ya kan. Kalau di dunia nyata kan masyarakat masih suka dengan Pak Jokowi. Terbukti kemana-mana ribuan orang datang sampai kemarin loh Bang. Sampai hari ini di NTT, kemarin kalau nggak salah di NTT, hari ini itu semua mengeluhkan tuh. Semua telepon saya nangis, aduh Bang kita apa ya nggak sampai hati Pak Jokowi udah mau selesai gitu loh. Ada nangis. Ya, begitulah tadi perbincangan antara Silvestre dan Zulfarnida. Jelaskan yang katanya mereka-mereka itu, katanya profesor, orang-orang pintar itu, mencoba seperti membodoh-bodohi masyarakat. Kalau menurut gua sih benar apa yang dikatakan Silvestre. Nah buktinya kan mereka nggak tahu sama sekali IKN itu bagaimana jalan ceritanya dari awal sampai sekarang ini. Kok bisa-bisanya mereka bilang mangkrak. Tadi dijelasin sama Bang Zulpan bahwasanya mangkrak itu udah nggak dihuni sama orang dan tinggal kerangka-kerangka besi karatan yang tidak terbangun. Itu mangkrak. Kalau ini kan IKN baru mulai berjalan. Baru mulai berjalan. Dan akan lama berjalan sampai nanti benar-benar jadi sebuah ibu kota. Dan itu keinginan masyarakat ya. Menurut gua keinginan masyarakat, bukan keinginan Pak Jokowi doang. Kenapa? Rakyat Kalimantan ternyata antusias dan menyukai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Dan Indonesia sendiri jadi punya sebuah harapan gitu untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dengan adanya IKN ini yang didirikan, yang dibuat oleh anak bangsa sendiri, anak negeri. Ya, begitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.